warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil wahidil qahhar al-azizil ghaffar alladzi ja'ala al-laila wan nahar wa ja'ala asy-syamsa wal qamar. Wassalatu wassalamu ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryakil aghyar wa miftahi babil yasar Sayyidina Muhammadinil Mukhtar wa alihil athhar wa ashabihil akhyar. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Hasbunallahu wa ni'mal wakil wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Bapak-bapak jemaah Masjid Agung Karimun yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama dan yang paling utama, kembali kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita kehidupan hingga saat ini serta memberikan kesehatan dan kesempatan sehingga kita masih dapat berkumpul di majelis yang mulia ini. Salawat dan salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan alam Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan sepotong doa penenang jiwa yang berlafazkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita termasuk dari golongan umat beliau yang mendapat syafaatnya baik di dunia maupun nantinya di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, kita lanjutkan kembali kajian kita. Masuk kita kepada bab Zammi syaribil khamri. Bab yang menguraikan tentang celaan bagi orang-orang yang meminum khamar. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya khamar itu, khamar dalam bahasa Arab adalah minuman yang memabukkan, minuman yang dapat menghilangkan akal. Dalam kaidah usul fikih disebutkan kullu muskirin haramun, setiap benda cair yang memabukkan haram untuk dikonsumsi. Kalau di zaman jahiliyah dulu, khamar ini dibuat daripada asir atau perasan buah anggur. Tah macam mana pun caranya kita pun tak tahu. Sesungguhnya khamar itu wal maisir, undian, wal ansab wal azlam rijsun min amali syaitan, itu semua adalah perbuatan syaitan. Fajtanibuhu la'allakum tuflihun, jauhilah itu semoga kamu menjadi orang yang beruntung, kata Allah Ta'ala. Maka bapak-bapak, saudara-saudara, kali ini yang kita garis bawahi di sini adalah khamar, minuman yang memabukkan, yang memang ditulis di dalam kitab-kitab fikih dan akhlak amat sangat banyak mudaratnya, baik bagi kita di dunia maupun nantinya di akhirat.
Kita bacakan dulu hadis-hadis yang berkenaan dengan khamar. Ruya an Ibn Abbasin radhiyallahu anhuma annahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fala yajlisu ala ma'idatin yushrabu 'alaiha al-khamar. Rawahu Tabarani. Siapa orang yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari kiamat, maka janganlah ia duduk di sekeliling meja yang diletakkan padanya khamar, yang diminum padanya khamar. Apa ini? Maksudnya jangan atau dilarang kita duduk di satu majelis yang di majelis itu atau di ada meja di situ pernah diletakkan minuman yang memabukkan. Di sini di mana lah itu? Hah? Oh, diskotik. Saya pun tak tahu tempatnya, itu masalahnya. Di mana-mana saja kita tinggal, tiada dibolehkan oleh agama kita, jangankan untuk memegang botolnya, untuk mendekati satu meja yang pernah diletakkan di atasnya khamar pun tak boleh, apalagi meminumnya. Ini maksudnya apa? Sama dengan ketika Allah melarang Nabi Adam alaihissalam jangan dekati pokok itu Adam. Semua makanan sorga silahkan kamu makan, semua minuman sorga silahkan kamu minum, tapi yang satu pokok itu jangan dekati. Maknanya kalau didekati saja tidak boleh, apalagi diambil. Nah, melalui lisan Rasulullah, beliau berpesan kepada kita, dilarang, jangan duduk engkau di satu majelis yang di majelis itu ada meja yang mejanya itu pernah diletakkan minuman yang memabukkan. Artinya untuk masuk ke ruangan itu pun tak boleh, apalagi memegangnya, apalagi meminumnya. Inilah kira-kira maksud daripada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza zanal 'abdu aw syaribal khamra naz'allahu anhu al-imana kama yakhla'al insanul qamis min ra'sihi. Salah satu di antara bahaya minuman keras ini atau khamar ini, apabila berzina seorang hamba, siapa sajalah, apabila berzina seorang hamba. Apa yang dimaksud berzina? Yang dimaksud di sini zinanya ini adalah zina kemaluan. Apabila berzina seorang hamba, lalu kemudian atau dia minum khamar. Apabila berzina satu atau dia telah minum khamar, naza'allahul imana, Allah cabut iman dari dalam hatinya. Allah cabut iman dari dalam hatinya sebagaimana seseorang ketika melepaskan gamis. Ketika seseorang berzina, melakukan hubungan di luar daripada pernikahan antara seorang laki-laki dan perempuan, lalu atau minum khamar, Allah cabut imannya itu sebagaimana seseorang ketika melepaskan gamisnya atau bajunya. Begitulah cara Allah mencabut iman dari dalam diri orang yang berzina atau minum khamar itu. Makanya amat sangat berbahaya minum khamar ini. Dalam satu kitab saya baca,
Kalau ada orang minum khamar, dia minum minuman keras, dia tahunya itu minuman keras. Banyak macamnya kan. Lalu di Medan tuaknya ini apanya kelapa, apa namanya itu? Tempat kelapa itu dipotong macam kita mengambil air nira, diletakkan di situ tempatnya, itu yang dibuat tuak. Kalau di tempat kita, kalau yang lebih modern lagi, al-wiskiyah, al-berendiyah, at-topi merahiyah, at-tuaqiyah, itu semua jenis-jenisnya lah. Kita tak bincang karena kita bukan ahlinya. Yang penting minuman yang memabukkan. Dalam satu kitab keterangan daripada ulama-ulama kita, siapa orang yang minum minuman keras, siapa orang yang minum minuman yang memabukkan, tapi tak sempat dia mabuk. Ini dalam satu riwayat, karena riwayat ini kan berbeda-beda. Bila dia minum hanya sekedar coba-coba, tak mabuk sampai, Allah tiada menerima amal ibadahnya selama 7 hari atau 1 Jumat. Itu kalau dia tidak sampai hilang akal. Disebutkannya lagi, kalau seandainya ada orang minum khamar, ada orang minum minuman keras, dia tahu memang itu minuman keras, masih lagi diminumnya sampai beberapa botol, sampai mabuk, sampai hilanglah memang akalnya, maka Allah tiada menerima amal ibadahnya selama 40 hari 40 malam. Kan bahaya ini. Oleh sebab itu, makanya di dalam kitab-kitab akhlak selalu dibuatkan tajuk itu, zammi syaribil khamar, bahaya atau celaan bagi orang yang meminum minuman khamar. Qala al-faqih Abu Lais, iyyaka wa syaribal khamri fa inna fi syarbiha 10 khisalin mazmumatin. Ini nasihat untuk diri kita dan kita nasihatkan untuk keluarga kita. Berkata faqih Abu Lais As-Samarqandi, hati-hatilah dengan minuman keras, hati-hatilah dengan minuman yang bernama khamar. Kenapa? Karena orang yang meminumnya, karena meminum minuman keras atau meminum khamar itu ada 10 macam yang tercela. Yang pertama, awaluha annahu iza syaribal khamra yasiru bimanzilatil majnun fayasiru dohkatan lisbiyani wa mazmuman indal uqala. Maksudnya, yang pertama, bahaya daripada minuman khamar ini disebutkan adalah apabila seseorang minum khamar, jadilah ia seperti orang yang gila. Jadilah ia seperti orang yang gila. Agak-agaknya saya tak pernah menengok orang mabuk. Cuman dipikir-pikir ya memang betul juga. Kalau orang sudah hilang akal, kata orang, rumput pun bergoyang dia tertawa, itu tak gila namanya. Satu, orang yang sudah minum khamar dia seperti orang yang gila, tertawa sendiri, terakhir tidur pula sudah di longkang. Yang kedua, wasaniyatu annaha mazhabatun lil aqli. Yang kedua, bahaya minum khamar ini adalah menghilangkan akal sehat, tak sadar lagi. Yang ketiga, anna syarbaha sababun lil aduwati bainal ikhwani wal asdiqai. Minum khamar biasanya menyebabkan permusuhan di antara orang yang bersaudara atau yang berkawan.
Yang keempat, anna syarbaha yamna'uhu an zikrillahi wa anis shalah. Orang yang minum khamar ini dilarang atau tidak akan membuat dia berzikir kepada Allah dan dilarang dia untuk salat. Yang kelima, anna syarbaha yahmaluhu ala zina li'annahu idza syaribal khamra yumkinu an yutlaqa imra'atan wa huwa la yash'ar. Biasanya orang yang meminum khamar ini akan membawa kepada zina. Ini disebutkannya di sini bahwasanya minum-minuman khamar itu adalah ummul khaba'ith. Meminum minuman khamar atau khamar itu adalah nenek moyangnya kejahatan. Apa maksudnya ini? Akibat daripada orang minum khamar atau sudah mabuk biasanya banyak efeknya. Diceritakannya sebagai satu pengajaran buat kita di sini adalah amma sami'ta qissata Barsiso. Tidakkah engkau mendengarkan, tidakkah pernah engkau mendengarkan kisahnya Barsiso? Barsiso, kalau bapak-bapak pastilah ada. Karena disebutkan selalu itu di kitab-kitab akhlak. Barsiso. Siapa Barsiso ini? Ceritakanlah. Ini mengenai tentang khamar ini, minum-minuman keras ini adalah nenek moyangnya kejahatan atau induk atau apa namanya? Induknya kejahatan. Barsiso itu adalah seorang ulama besar yang memang mengabdi kepada Allah, menyembah Allah selama 220 tahun. Seorang ulama besar namanya Barsiso beribadah kepada Allah selama 220 tahun, dan memang Barsiso ini adalah seorang ulama yang terkenal. Bukan hanya ulama, mungkin sudah termasuk daripada waliullah. Kenapa dikatakan seperti itu? Karena Barsiso ini memiliki murid yang banyaknya 60.000, yang muridnya yang 60.000 ini saking hebatnya bisa terbang di udara. Itu muridnya saja. Lalu digambarkan kepada kita muridnya yang 60.000 ini bisa terbang di udara saking hebatnya amalannya, apalagi gurunya. Tapi jangan pula tuan-tuan kita menengok orang bisa terbang di udara kita heran, tidak. Tengok nasihat Buya Yahya, ada yang bertanya kepada beliau itu, macam mana Buya kalau seandainya ada orang yang punya karomah apa, dia bisa terbang di udara, bagaimana pendapat Buya? Itu dijawab Buya Yahya, apa sih hebatnya orang yang terbang di udara? Kan lebih hebat lagi burung katanya. Kalau dia bisa berjalan menyelam di air, apa sih hebatnya bisa menyelam di air? Kan lebih hebat lagi ikan katanya. Nah, maka muridnya Barsiso ini sebanyak 60.000 bisa berjalan di udara dengan keberkahan ibadat yang mereka kerjakan. Itu muridnya. Macam mana agaknya gurunya? Lebih hebat, jauh lebih hebat daripada murid-muridnya. Nah, sehingga kepada Barsiso ini malaikat pun takjub. Namanya malaikat ini menengok kita sebenarnya tuan-tuan. Malaikat melihat kita, malaikat memperhatikan kita, sehingga ketika Barsiso sudah memiliki anak murid sebanyak 60.000 yang bisa terbang di udara dengan keberkahan ibadah yang mereka kerjakan, malaikat pun takjub hairan kepada Barsiso.
karena hebatnya ibadahnya kepada Allah. Datanglah Allah. Ma ta'jibuna minhu, ngapain kalian merasa heran dengan Barsiso? Itu kata Allah. Inni a'lamu ma la ta'lamun anna Barsison fi ilmi yakfur wa yadkhulun nar. Ngapain kalian heran dengan Barsiso? Rupanya tidak selamanya Barsiso ini seperti itu. Kata Allah Ta'ala, ngapain kalian heran dengan Barsiso? Aku lebih tahu daripada apa yang tidak kalian tahu. Barsiso itu menurut ilmuku, dia itu akan jadi kafir dan masuk neraka di dalamnya selamanya karena sebab meminum khamar. Ini dia. Kalian jangan heran dulu. Itu Barsiso itu 220 tahun menyembahku, muridnya 60.000 bisa terbang di udara karena keberkahan amal ibadahnya. Kalian jangan heran dulu. Kenapa? Karena menurut ilmuku, orang yang kalian heran kepadanya itu adalah orang kafir dan ahli neraka. Tuan-tuan, jangan merasa amanlah. Jangan merasa aman dengan keadaan kita. Kenapa? Allah Ta'ala ini yang membolak-balikkan hati seseorang. Ibaratnya Allah Ta'ala yang memegang remote, kita ini adalah TV, Allah yang memiliki remote-nya. Macam mana? Ya TV mah tergantung orang yang punya remote. Makanya senantiasalah berdoa kepada Allah kita semua, mudah-mudahan senantiasa ditetapkan iman hingga kita nantinya menghembuskan nafas yang terakhir. Amin ya rabbal alamin. Ya. Apa yang terjadi? Barsiso itu akan kafir dan akan masuk neraka selama-lamanya karena sebab daripada minum khamar. Kata Allah kepada malaikat, didengarkan oleh iblis. Memang kerja iblis ini menyadap. Kalau bahasa sekarang menyadap. Sama dengan Allah Ta'ala ketika bercakap dengan Nabi Adam alaihissalam. Apa? Tinggal dalam sorga, makan makanan sorga, minum minuman sorga, yang satu tuh jangan didekati. Ini juga disadap oleh iblis. Hasil sadapannya membuahkan ide macam mana supaya Adam dan Hawa bukan hanya sekedar mendekati, makan buah yang dilarang Allah Ta'ala. Ini pun begitu, disadap oleh iblis. Perkataan Allah Ta'ala kepada malaikat, kalian jangan heran karena menurut ilmuku Barsiso itu akan kafir dan masuk neraka, disadap oleh iblis. Apa? Datanglah ide macam mana supaya Barsiso ini terjerumus ke dalam neraka, menjadi kawan dia di dalam neraka. Ternyata memang begitu, tuan-tuan. Apa? Datanglah iblis kepada Barsiso menyerupai atau yang memang dah tua tapi bertongkat-tongkat tapi alim. Dia beribadah melebihi ibadahnya Barsiso. Dia solat, ibadah 3 hari 3 malam, tak makan, tak minum, tak tidur-tidur. Di mana musola atau masjidnya Barsiso, di situ dia tinggal. Datang Barsiso, iblis ini masih di situ. Pulang Barsiso masih di situ. Datang lagi masih di situ. Pulang lagi masih di situ. Datang lagi masih di situ. Pulang lagi masih. Sampai 3 hari 3 malam. Tak pindah-pindah tempatnya. Tak pergi-pergi. Heran Barsiso. Didekatinya. Maaf Tuhan, iya. Boleh saya tanya? Iya. Saya heran dengan awak. Apa itu? Saya datang, awak masih di sini. Dari sini, saya pergi, awak masih di sini. Saya datang lagi, awak belum lagi pindah tempat. Saya pergi lagi, awak masih di sini. 3 hari 3 malam awak tak pergi-pergi. Apa amalan awak bisa beribadah kepada Allah seperti ini? Kan itu. Dijawab oleh iblis yang menyerupai
manusia ini. Oh, mulailah. Nah itu, mulailah. Amalan saya supaya saya memang bisa beribadah, tak makan, tak minum, tak tidur-tidur. Sebab dulunya saya ini berbuat maksiat dulu. Banyak maksiat dulu, kemudian saya taubat supaya terasa memang betul-betul macam mana indahnya, nikmatnya taubat itu kepada Allah Ta'ala. Saya maksiat dulu. Maksiat macam mana itu? Ya, kau pilihlah. Apa pilihannya? Pilihannya kau berzina dengan seorang perempuan. Tak boleh. Saya takkan mau berzina dengan seorang perempuan. Ya. Kalau tak mau berzina, kau membunuh. Kau bunuhlah seorang di antara orang-orang yang engkau tengok, kemudian baru engkau taubat. Itu pun juga tak boleh. Tak bisa. Kalau begitu, kau minum khamar. Minumlah minuman yang memabukkan. Setelah engkau minum nantinya, baru engkau bertaubat kepada Allah, barulah engkau terasa kenikmatan ibadah. Engkau nak tidur pun tak akan pernah mau tidur. Kenapa? Karena akan hilang ngantuk ketika engkau sudah bermaksiat lalu engkau bertaubat kepada Allah. Itulah kunci rahasia saya.